Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Maharani, NPM 20130530336 dari kelas 1D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang 3 hal mengenai gerakan pramuka. Yang pertama adalah salam pramuka, yang kedua adalah sifat gerakan pramuka, dan yang ketiga adalah tingkatan gerakan pramuka. Salam pramuka adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka sebagai wujud atau bentuk penghormatan dan penghargaan kepada anggota pramuka yang lain. Salam pramuka biasanya dilakukan dengan cara memberikan tanda hormat sembari mengatakan salam pramuka. Kemudian yang diberikan salam itu juga akan membahas dengan tanda hormat juga dengan mengatakan salam. Fungsi dari salam pramuka ini ada 3. Yang pertama adalah sebagai tanda sebuah kedisiplinan. Yang kedua adalah sebagai wujud atau upaya menciptakan hubungan yang erat antar sesama anggota pramuka yang satu dengan yang lainnya. Karena melalui adanya pemberian salam pramuka ini, maka secara tidak langsung kita telah memberikan penghargaan dan penghormatan kepada anggota pramuka yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menciptakan suatu hubungan yang erat dan kokoh sehingga tidak akan mudah untuk diruntuhkan maupun dirusak oleh orang lain. Macam-macam salam pramuka terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah salam biasa. Salam biasa dipergunakan atau diberikan hanya kepada sesama anggota pramuka saja. Dan salam ini bisa dilakukan baik dalam keadaan duduk, berjalan maupun dalam keadaan berbicara. Jadi tidak diharuskan dalam keadaan yang sigap sempurna dan keadaan berdiri. Nah, jika kita bertemu dengan anggota pramuka yang lainnya di jalan, maka kita wajib untuk menyapanya. Nah, yang melihat anggota pramuka itu terlebih dahulu, maka dialah yang mengucapkan salam pramuka tersebut tanpa ada satu aba-aba. Kemudian yang kedua ada salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada sesuatu atau seseorang yang memiliki tingkatan lebih tinggi daripada kita. Nah, salam ini bisa diberikan kepada bendera merah putih, baik ketika dikibarkan maupun diturunkan. Kemudian salam ini dapat juga diberikan kepada jenazah, baik dalam perjalanan maupun yang sudah dimakamkan. Ketiga adalah kepada para pejabat, baik presiden, wakil presiden, para duta besar maupun para menteri. Dan yang keempat adalah salam ini diberikan ketika kita sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, baik dalam keadaan upacara maupun hari-hari besar yang lain. Kemudian ada salam janji. Salam janji adalah salam yang diberikan atau dilakukan ketika sedang ada proses pelantikan anggota pramuka baru, karena mereka akan mengucapkan sebuah sumpah dan diberikan janji sesuai dengan Trisatya dan Dasar. Kedua, sifat pramuka. Berdasarkan resolusi konferensi kepanduan sedunia pada tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, nasional, artinya masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, bersifat internasional, artinya bahwa organisasi kepanduan baik di dunia maupun di negara masing-masing haruslah dapat membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan rasa persahabatan antar sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membeda-bedakan antar golongan, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dia adalah bersifat universal, artinya bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya itu selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. 3 adalah tingkatan gerakan pramuka. Tingkatan gerakan pramuka adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan dari setiap anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk penggalang terbagi menjadi 3, yaitu penggalang ramuh, penggalang rakit, dan penggalang terang. Untuk penegak itu terbagi menjadi 2, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Sedangkan untuk pandega hanya memiliki 1 tingkatan, yaitu pandega itu sendiri. Dalam gerakan pramuka terdapat tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda.
Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur dari masing-masing anggotanya. Kelompok ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok umur 7-10 tahun adalah pramuka siaga. Kelompok umur 11-15 tahun adalah pramuka penggalang, dan kelompok umur 16-20 adalah pramuka penegak, dan kelompok umur 21-25 adalah pramuka pandeglang. Tetapi juga terdapat kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang-orang yang mempunyai atau memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Contohnya seperti pembina pramuka. Pembina pramuka adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin suatu gerakan pramuka. Kemudian ada pramuka andalan, yaitu anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam kepramukaan. Contohnya seperti pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan juga majelis pemimpin. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya tentang gerakan pramuka. Semoga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan rekan-rekan sekalian tentang salam, sifat, dan juga tindakan dalam gerakan pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.